Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca ini boleh kami mengerti, sekaligus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22 firman Tuhan berbunyi, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Injil Kristus harga mati. Kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat mula-mula, di sana kita tahu bahwa kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Kehidupan rohani mereka setiap hari penuh dengan ancaman. Bahkan tidak sedikit orang yang mati oleh karena penganiayaan. Semua itu terjadi karena Injil Kristus. Ketika umat Tuhan berkumpul dan mendengar Injil Kristus atau firman Tuhan, terjadi banyak penganiayaan, banyak intimidasi, bahkan siksaan untuk mereka. Seperti Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan Injil Kristus, mereka juga dianiaya, dilempari dengan batu. Akan diceritakan bahwa Paulus sampai pingsan. Hal ini dialami oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam situasi itu, semangat mereka tidak berhenti. Meskipun di dalam tekanan, namun Paulus dan Barnabas selalu memberitakan Injil dengan semangat. Khususnya kepada jemaat di Antiokhia. Ada dua hal yang Paulus dan Barnabas titipkan kepada mereka sebagai pesan hidup. Yang pertama adalah bertekun dalam iman. Iman adalah penyerahan diri total pada Tuhan untuk menuntun dan menentukan jalan kita. Iman juga adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai jaminan hidup kita. Karena hanya Dia yang menyelamatkan kita. Yang kedua adalah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Hal ini harus disampaikan oleh Paulus dan Barnabas kepada jemaat Tuhan yang ada di Antiokhia. Supaya mereka memiliki semangat untuk terus hidup di dalam kebenaran. Mereka sebagai anak-anak kerajaan Allah, mereka harus hidup di dalam pola kerajaan Allah. Dimanapun mereka berada, mungkin di situ banyak tekanan, banyak penderitaan yang mereka alami. Namun sebagai anak-anak kerajaan Allah,
di dalam penderitaan itu, mereka harus berpegang pada Injil Kristus, Injil keselamatan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita saat ini penuh dengan banyak tantangan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan Allah, mari kita berpegang teguh pada Injil Kristus, percaya sungguh-sungguh pada Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai jaminan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk terus hidup dalam kebenaran. Kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berkati gereja-gereja di GKI Kelasi Solo dalam penata layanannya. Berkati semua jemaat di GKI Kelasi Solo dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, bahkan pergumulan gereja. Sehingga kami sungguh-sungguh berjalan di dalam kasih Tuhan, menghadapi setiap pergumulan kami dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.